Jadi saya 1 miliar 2020, 1 juta dolar 2022, sampai sekarang ya lipatannya lebih kenceng lagi lah. Lebih gampang memang kalau udah duitnya banyak, untuk lebih gede lagi lebih mudah kan? Lipatannya lebih mudah, betul. Iya. Sobat investor, jumpa lagi dengan saya, Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast The Fundamentals. Bersama saya telah hadir anak muda, investor sukses di pasar modal, Mas David Noah Lizal. Selamat datang di podcast The Fundamentals, Mas David. Terima kasih Pak, udah diundang. Apa kabar nih? Kabar baik, kabar baik. Market gimana nih market nih? Marketnya nggak baik. Semoga sebentar ya. Semoga gara-gara reshuffle aja sih, koreksi sementara ya. Iya. Mas David, kita ngobrol-ngobrol soal saham ya. Boleh Pak. Sebenarnya Mas David mulai mengenal saham itu sejak usia berapa? Saya pertama kali kenal mungkin umur saya 15 tahun dulu ya. 15 tahun udah? Di 2016. 2016, 15 tahun udah ya? Betul. Pertama kali belajar dari luar negeri, tentang konsep investasi, konsep saham, baru saya pelajarin market Indonesia waktu itu. 15 tahun itu dorongan orang tua atau belajar sendiri atau seperti apa dulu? Kebetulan dulu saya masih awal-awal main Instagram gitu ya. Terus konten-konten, saya tuh suka follow page motivasi zaman dulu. Oh iya. Jadi ada di luar negeri namanya Minority Mindset gitu-gitu, itu page Instagram yang memberikan motivasi untuk orang jadi pengusaha, orang jadi investor. Akhirnya saya pelan-pelan pelajaran dari situ. Terus saya juga dulu belajar, saya ngelihat dari, sampai sekarang masih ada yang namanya Forbes Richest List. Jadi kumpulan orang terkaya. Saya pelajarin tuh, kok orang-orang bisa kaya gitu kan. Oh, ada yang kaya dari bisnis, ada yang kaya dari saham, ada yang kaya dari properti. Akhirnya saya ngeliat cara orang kaya tuh jadi kaya itu aja sebenarnya. Akhirnya saya pilih mana yang saya bisa tekunin supaya saya jadi bisa kayak mereka juga. Ya udah, akhirnya saya milih saham waktu itu. Di awal-awal respon keluarga gimana? Keluarga lebih ke ya udahlah, mungkin lihat anak kecil cuma mau belajar gitu kan. Akhirnya saya minjem KTP mama saya buat buka akun sebelum saya 17 tahun waktu itu kan. Buka akun ya Mas Gendi juga dikit banget. Terus dulu saya waktu buka akun sekuritas belum bisa online kayak sekarang. Jadi saya harus ngeprint dulu selembaran segini tebel tuh. Saya ke fotokopian, saya tanda tangan, saya kirim. Itu tahun 2016 ya? Jadi dulu akses investasi masih susah lah dibanding sekarang ya. Ya asal muasal kenal saham kayak gitu. Masih inget nggak saham apa yang dibeli pertama? Saya dulu main semen-semenan ya, kayak SMGR, SMBR deh. SMGR, SMBR, terus saya banyak main sawit, LSIP dulu. Sama banking lah ya, banking, terus Unilever, ICBP, ya basic lah, basic blue chips lah waktu itu. Langsung untung tapi ya? Beginner's luck mungkin ya. Beginner's luck ada beberapa yang untung, cuma yang boncos-boncos juga banyak lah. Cuma kalau dihitung-hitung sebenarnya awal-awal banyak boncosnya mungkin ya. Banyak boncos. Tapi waktu itu saya dapat SMBR lumayan naik, terus LSIP 2018 juga naik lumayan tinggi waktu itu. Jadi ya along the way ada untung ada rugi. Tapi gara-gara duit kecil, saya jadi nggak gitu perhatiin lah. Berapa waktu kalau boleh tahu? Pertama kali masukin dana ke RDN itu berapa gitu? Saya awal mula tuh 2 juta kayaknya. 2 juta? Ya, itu dari duit saya jualan. Jadi saya dari SMA tuh saya udah jualan nugget. Dulu kalau ada bikin baju atau jaket kelas, jaket sekolah tuh saya yang ibaratkan saya yang brokerin zaman dulu. Terus saya juga dulu udah jadi tour guide, jadi saya pelan-pelan nabung, ada duit dikit, saya pakai semua buat coba-coba lah, coba-coba beli saham zaman dulu. 1 miliar pertama dari saham tahun berapa? 1 miliar ya, 2020 bulan Oktober kayaknya ya. Itu berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun lalu 1 miliar pertama? 1 miliar pertama. Sekarang berapa portofolionya? Kalau boleh tahu, kalau boleh spill. Jauh di atas itulah. Jauh di atas itu ya? Sekarang saya mungkin pakai analogi aja Pak ya. Ya. Saya kalau semua bank BUMN kan ada nasabah private, saya bisa jadi nasabah private di semua bank lah.
Wah. Sekarang saya jadi nasabah private sih. Tuh, bisa jadi nasabah private Di semua bank BUMN. Saya buka rekening di sini bisa, segini bisa. Iya, Dalam satu semuanya waktu lah. tuh ya maksudnya. Satu waktu. Semuanya bisa. Tuh, berapa kan? Nasabah private berapa gitu. Kan tahu sendiri ya kira-kira. Dicari sendiri ya, Pak. Dari tahun 2020 sampai berarti ada fase peningkatan signifikan dari tahun 2020 Ya, sampai 2000. sampai sekarang lah ya hitungannya ya. Jadi saya 1 miliar 2020, 1 juta dolar 2022. Sampai sekarang ya lipatannya lebih kenceng lagi lah. Lebih gampang memang kalau udah duitnya banyak, untuk lebih gede lagi lebih mudah kan? Bener Lipatannya kan? lebih mudah, betul. Lebih mudah. Apa menurut Mas David faktor yang paling menentukan kesuksesan dalam investasi saham ini? Faktor momentum, Pak. Momentum. Jadi saya ngeliat investasi saham tuh tergantung sama anginnya ya. Kayak misalkan 2020 waktu COVID kan Mei crash dar gitu kan. Terus V-shape recovery. After V-shape recovery bulan Oktober sampai bulan setahun ke depan lah. Oktober 2020 sampai Oktober 2021 kita sama-sama tahu cari duit di market tuh gampang banget. Ya, betul. Karena crash lalu bank sentral harus nyelamatin, potong suku bunga, cetak duit, likuiditas jadi melimpah. Nah, ketika momentumnya lagi kenceng, bikin duit di saham tuh gampang. Tapi 2023, misalkan contoh waktu Fed naikin suku bunga, ya kan, likuiditasnya kena squeeze gitu, mulai kering, cari duit di market susah. Jadi kita harus tahu cycle-nya. Kapan cycle-nya kita bisa agresif, anginnya lagi bagus, kita bisa bikin duit. Kapan cycle-nya kita harus defensif. Pas cycle-nya lagi bagus, kita harus agresif. Harus concentrated investment-nya. Misalkan, saya mau pegang saham maksimal 2-3 saham aja. Cari yang betanya tinggi misalkan. Cari yang, pokoknya cari investment yang bisa jadi alpha lah, kayak gitu. Jadi yang sama IHSG itu nggak gitu ngeling. Kayak contohnya misalkan, saya tuh dapat gede 2022 di Bumi misalkan. Terus saya dapat 2024 di Brand, di Cuan, PTRO. Jadi beli saham yang korelasi ke indeksnya itu kecil. Kecil maksudnya kalau indeksnya cuma naik segini, sahamnya bisa naik lebih banyak lagi gitu kan? Betul. Atau misalkan, kayak misalkan kalau sekarang kan fund asing itu 60% pegangnya banking misalkan. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau misalkan asingnya lagi buang, terus kita pegangnya barang-barang itu, udah pasti dibuangin sama asing, jadi sahamnya susah naik. Karena tiap sahamnya naik, asing outflow. Tiap saham naik, asing outflow. Jadi kita harus pilih saham-saham yang didominasi sama domestik, terus ada kepentingan ownernya. Misalkan ada corporate action, terus misalkan mereka mau masuk indeks MSCI FTSE. Nah, story-story yang kayak gini yang kita manfaatin untuk kita beli sahamnya, kayak gitu. Ini agak berbeda nih alirannya nih. Karena ada yang technical, ada yang fundamental. Ini ada aliran baru nih. Aliran apa nih Mas David kalau disebut? Saya aliran makro kayaknya ya. Jadi saya ngeliat money flow global, saya ngeliat dampaknya Indonesia, baru saya cekin perputaran uang di Indonesia. Jadi saya aliran apa ya? Aliran ngitung uang kali ya. Terus milih sahamnya gimana berarti? Yang tadi, yang tidak terkorelasi dengan indeks ya? Sebenarnya tergantung sama kita ngeliat makronya sih Pak. Jadi kalau misalkan ada inflow dari asing itu kan nggak mungkin sehari. Jadi kita lihat konsistensi daripada inflow asing masuk. Kalau misalkan inflow asing itu masuk, kayak misalkan beberapa bulan lalu, kita bisa back to fundamental. Jadi kita bisa beli saham-saham yang udah murah. Contoh kayak misalkan saham banks ketika asingnya masuk juga bisa rebound 20% sebulan. Belakangan saya beli INKP naik 30% sebulan. Adalah beberapa kayak misalkan Antam gitu. Antam labanya naik 3 kali lipat. Terus asing masuk juga. Itu kan semuanya inline. Profitnya loncat, asingnya masuk. Jadi ketika fundamentalnya bagus, lalu ada money flow yang mendukung, berarti ada orang yang beli. Nah, kemungkinan besar ini merupakan katalis bagus untuk sahamnya naik. Kayak gitu.